Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Perindita Setiaranti, NIM 835901303. Di sini saya akan membuat video simulasi pembelajaran kelas rangkap model 221 pada kelas 4 dengan pelajaran bahasa Indonesia dan kelas 5 pelajaran IPA. Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Baiklah, saat ini Ibu akan mengajar di kelas 4 dan kelas 5 ya, karena guru di kelas 4 tidak hadir. Jadi hari ini kita akan belajar bersama ya anak-anak, dimohonkan tertib ya. Sekarang Ibu ingin menanyakan kehadiran nih. Untuk kelas 4 bagaimana? Apakah hadir semua? Hadir semua ya, Alhamdulillah. Untuk kelas 5? Alhamdulillah hadir juga ya semuanya. Baiklah, sebelum mulai pelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Baiklah, untuk anak-anak kelas 4, minggu lalu kita telah belajar apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Hari ini kita juga akan belajar mengenai gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat nih, apa itu gagasan pokok? Ya, betul sekali. Gagasan pokok adalah ide utama ya dari sebuah paragraf. Baiklah, hari ini kita juga akan mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat menuliskan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung dari setiap paragraf teks yang dibaca dengan terstruktur. Selanjutnya, kalian juga dapat menyusun gagasan pokok dan juga gagasan pendukung dari teks yang dibaca menjadi kerangka tulisan dengan sistematis. Baik, sekarang kalian buka bukunya halaman 70. Ibu akan menjelaskan apa itu gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Baiklah, sekarang kita mulai dari pengertian gagasan pokok dan juga gagasan pendukung terlebih dahulu ya. Jadi gagasan pokok ini adalah ide utama dari sebuah paragraf, sedangkan gagasan pendukung adalah penjelasan dari gagasan pokok. Lalu, untuk gagasan pokok sendiri, jumlah kalimatnya ini dalam sebuah paragraf hanya satu ya anak-anak. Sementara itu, untuk gagasan pendukung bisa lebih dari satu kalimat dalam sebuah paragraf. Gagasan pokok ini biasanya berada di awal atau akhir paragraf. Nah, tetapi bila di akhir paragraf, biasanya dia akan diberi kata pendukung dan sifatnya sebagai kesimpulan. Misalnya dengan kata-kata jadi, oleh sebab itu, dengan demikian. Sedangkan gagasan pendukung sendiri biasanya itu terletak setelah gagasan pokok. Jadi misalnya gagasan pokoknya di akhir paragraf, berarti gagasan pendukungnya terdapat di awal paragraf. Lalu, bagaimana nih cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, Ibu akan kasih tahu ya sama kalian. Jadi yang pertama itu, kalian harus membaca paragraf tersebut secara cermat dan utuh. Pahami maksud dari paragraf tersebut. Lalu, setelah kalian membaca paragraf tersebut hingga menemukan gagasan pokok dari paragraf, kalian cermati lagi apakah kalimat tersebut memang merupakan gagasan pokok atau bukan. Setelah itu, setelah kalian benar-benar merasa itu adalah gagasan pokok, kalian bisa menulisnya. Nah, selain dilihat dari letak kalimatnya, kalian juga bisa mengidentifikasi kata-kata yang menggunakan kata ganti. Seperti ini, itu, tersebut, mereka, dan lainnya. Nah, anak-anak, gagasan pokok dan juga gagasan pendukung ini memiliki ciri-ciri, yaitu kalau misalnya di gagasan pokok, ciri-cirinya sifatnya itu umum dibandingkan kalimat-kalimat lain dalam paragraf. Terus juga biasanya gagasan pokok ini berada di awal dan akhir kalimat. Gagasan pokok ini bisa berdiri sendiri jika kalimat lainnya dihilangkan. Lalu, jika gagasan pendukung, ciri-cirinya dia sifatnya khusus dibandingkan kalimat-kalimat lain. Bisa berupa contoh atau pernyataan pendukung. Nah, dalam sebuah paragraf ada lebih dari satu biasanya gagasan pendukung. Gagasan pendukung ini juga tidak bisa berdiri sendiri. Jika kalimat lain dihilangkan, gagasan pendukung ini akan sulit dipahami maksudnya.
Baiklah, sekarang untuk kelas 4 Ibu minta kalian bentuk kelompok. Satu kelompoknya berjumlah 4 orang. Ibu akan memberikan kalian LKS. Kalian kerjakan secara kelompok ya. Baiklah, untuk kelas 5 hari ini kita akan mempelajari tentang alat gerak. Nah, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat mengidentifikasi alat gerak pada manusia dengan benar. Lalu kalian juga bisa menjelaskan fungsi alat gerak manusia dengan benar. Dan juga kalian dapat menentukan 3 cara bagaimana memelihara kesehatan alat gerak manusia dengan benar. Sekarang Ibu ingin bertanya, alat gerak manusia itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul. Alat gerak manusia menggunakan otot ya. Baik. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sama kalian ya anak-anak, kalau alat gerak manusia itu terdiri menjadi 2 ya. Ada alat gerak aktif dan juga ada alat gerak pasif. Di mana alat gerak aktif ini yaitu otot. Kalau alat gerak pasif itu adalah tulang. Nah, keduanya ini saling bekerja sama agar manusia, kita, anak-anak juga itu dapat bergerak untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Nah, anak-anak, tadi Ibu sudah bilang bahwa alat gerak aktif kita itu berupa otot. Nah, tetapi otot ini bisa dibedakan menjadi 3 nih berdasarkan jenisnya, yaitu otot polos, otot jantung, dan juga otot lurik. Nah, otot ini sendiri anak-anak yaitu jaringan di dalam tubuh manusia yang dapat berkontraksi atau mengerut dan juga relaksasi atau mengendur nih. Otot juga berfungsi sebagai alat gerak aktif nih untuk membantu tulang agar dapat bergerak. Nah, jika tanpa adanya otot, tubuh manusia tidak akan dapat bergerak. Untuk alat gerak pasif sendiri tadi Ibu sudah mengatakan berupa tulang ya. Nah, tulang ini adalah rangka yang tersusun membentuk tubuh manusia. Nah, tanpa tulang, sistem gerak manusia tidak akan sempurna nih anak-anak. Nah, tulang ini berfungsi untuk menegakkan tubuh, melindungi organ-organ tubuh yang penting nih, seperti jantung dan paru-paru. Terus juga tulang bisa memberi bentuk tubuh, serta sebagai tempat melekatnya otot. Lalu pada manusia, tulang ini memiliki 3 macam ya. Yang pertama rangka kepala, yang kedua rangka badan, dan ketiga rangka anggota gerak. Kalau rangka kepala ini berfungsi melindungi otak dan pembentuk struktur wajah manusia. Nah, rangka kepala ini meliputi tulang-tulang tengkorak wajah dan tulang pelindung otak nih, di mana terdiri dari tulang dahi, tulang belakang kepala, tulang pelipis. Semua yang ada di wajah kita ini memiliki tulangnya masing-masing ya anak-anak. Selanjutnya rangka badan. Nah, rangka badan ini adalah sekumpulan tulang yang menentukan bentuk tubuh manusia. Nah, lalu tulang yang menyusun rangka badan ini terdiri menjadi tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, dan juga tulang gelang panggul. Lalu rangka anggota gerak. Nah, rangka anggota gerak ini kalau pada manusia terdiri dari anggota gerak bagian atas, yaitu sepasang tangan, dan anggota gerak bagian bawah, yaitu sepasang kaki. Nah, untuk fungsinya sendiri, rangka anggota gerak ini yaitu sebagai pendukung terjadinya pergerakan pada tubuh manusia. Nah, tulang anggota gerak atas ini terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, tulang ruas-ruas jari. Lalu untuk tulang anggota gerak bawah itu terdiri dari tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, telapak kaki, dan juga ruas-ruas jari kaki. Nah, lalu kita kan setiap hari bergerak ya anak-anak. Nah, apakah tulang dan otot kita ini harus kita jaga? Ya, harus kita jaga ya. Lalu bagaimana nih kita harus menjaga tulang dan otot kita agar selalu berfungsi dengan baik? Jadi yang pertama untuk memelihara kesehatan alat gerak itu, yang pertama duduk kita harus tegap ya. Jangan kita membungkuk seperti ini. Dan kedua, berdiri juga dengan posisi tegak dan lurus. Jangan ditopang dengan sebelah kaki saja.
Dan kedua, lalu ketiga, mengangkat beban harus sesuai dengan kemampuan kita saja. Keempat, baiknya kita berjemur di bawah matahari di antara jam 7 sampai jam 9 pagi. Kelima, berolahraga yang teratur. Dan keenam, makan makanan yang bergizi ya. Nah, sekarang untuk anak kelas 5, Ibu minta kalian bentuk kelompok. Satu kelompoknya 4 orang. Kalian tolong kerjakan tugas yang akan Ibu berikan ya. Nah, bagaimana kelas 4? Apakah sudah selesai? Sudah selesai ya. Baik, siapa yang ingin maju ke depan? Perwakilan satu orang untuk menjelaskan hasil diskusinya. Ya, silakan ya, perwakilan dari kelompok 1. Iya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan ya anak-anak. Kelas 5, apakah sudah selesai? Sudah selesai ya, baik. Siapa nih? Satu orang perwakilan dari kelompoknya ingin menjelaskan hasil diskusinya. Baik, dari kelompok 2 ya, silakan. Ya, kita beri tepuk tangan ya anak-anak untuk kelompok 2. Anak-anak, untuk kelas 4, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kita bisa menyimpulkan ya bahwa gagasan pokok itu adalah ide utama dari sebuah paragraf. Adapun ciri-ciri dari gagasan pokok adalah sifatnya umum dibandingkan kalimat-kalimat lain dalam paragraf. Lalu biasanya gagasan pokok ini berada di awal atau di akhir kalimat. Dan juga gagasan pokok ini bisa berdiri sendiri jika kalimat lainnya dihilangkan. Lalu ciri-ciri gagasan pendukung yaitu sifatnya khusus dibandingkan kalimat-kalimat lain, bisa berupa contoh atau pernyataan. Nah, dalam sebuah paragraf, gagasan pendukung ini bisa lebih dari satu ya, dan dia tidak bisa berdiri sendiri. Jika kalimat lain dihilangkan, maka gagasan pendukung ini akan sulit dipahami maksudnya. Pelajaran kita hari ini jadi kita dapat menyimpulkan bahwa alat gerak manusia ini terdiri menjadi alat gerak aktif yaitu otot dan juga alat gerak pasif yaitu tulang. Mana otot ini dibedakan menjadi 3 yaitu otot polos, otot jantung dan juga otot lurik. Nah, lalu untuk tulang sendiri dibedakan menjadi 3 juga yaitu rangka kepala, rangka badan dan juga rangka anggota gerak. Baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas ya untuk kelas 4 dan juga untuk kelas 5. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.